Terus ini juga Nidaime Daishogun, entah kenapa yang reissue tapi nggak terlalu laku di pasaran. Ntar deh saya upload reviewnya. Pokoknya super rekomen juga. Hai guys, kalian pernah nggak sih lihat sebuah barang di etalase yang lama nggak kejual, terus kalian tuh kayak, lah ini keren banget tapi kok nggak ada yang beli ya? Kurang lebih gitulah reaksi saya tiap kali lihat Gunpla ini. Yes, ini SD Legend BB Nidaime Gundam Daishogun, harganya 1.500 yen yang rilis tahun 2014. Ini tuh Daishogun dari seri SD Gundam pertama, SD Sengoku Denshi Nin Shuhen. Yang di video kali ini bakal saya bahas kenapa sih Nidaime Daishogun ini keren banget dan jadi salah satu rekomendasi teratas saya buat kalian yang mau coba SD Gundam. Kalau kalian lihat di sebelah sini kan ini kayak ada dua Gundam yang berbeda. Jadi Nidaime Daishogun ini ya as always lah ya, SD Gundam bisa berubah jadi beberapa bentuk. Yang pertama, mode blank state yang nggak pakai armor kayak gini. Terus yang kedua, Ryo Gundam. Jadi ini tuh ceritanya dia sebelum naik pangkat jadi Daishogun lah. Yang ketiga, ya mode Daishogun ini. Backpack dan weaponnya juga as always lah ya, pasti punya gimmick yang aneh-aneh. Pertama ada Phoenix, terus yang kedua ada Musha Fortress, dan yang ketiga ada Musha Phoenix. Jadi kenapa sih Nidaime Daishogun ini worth banget dan jadi salah satu rekomendasi teratas SD Gundam saya buat kalian. Ini satu runner tuh gold coating partsnya. Banyak banget kan, apalagi ukuran partsnya tuh kayak cangki-cangki yang gemuk-gemuk gitu. Buat detail juga nggak usah ditanya lah, ini kayak tekstur armor dan motif bulu-bulunya juga kecetak dengan jelas. Kalau kalian ngerasa desain Daishogun ini mewah, ya memang karena Daishogun itu kan pemimpin pasukan dan bisa dibilang karakter yang paling jago lah. Pertama, mari kita rakit dulu dari form polosannya atau lightweight type. Di sini dia pakai satu weapon namanya Bowgun, dan entah kenapa yang paling saya suka dari SD Gundam polosan kayak gini tuh detail kepalanya selalu beda-beda tiap karakter. Meskipun ujung-ujungnya ntar ketutupan sama helm atau armor lainnya. Itu tuh namanya hidden details guys, nikmat. Terus lanjut pakein armornya buat berubah jadi Ryo Gundam. Ini adalah form paling awal dari si Nidaime Gundam Daishogun. Ya waktu mode lagi jadi warga biasa. Nggak warga sih, ini udah jadi prajurit kuat gitu. Jelas lah ya, pasti punya katana dan armornya perpaduan antara warna merah dan warna gold. By the way, Nidaime Gundam Daishogun tuh desainnya original SD Gundam, jadi dia nggak punya referensi ke desain sebelumnya. Nah, si Bowgun tadi bisa berubah jadi Phoenix dengan ditambahin dua part sayap di kanan sama kirinya. Phoenix ini bisa berubah lagi jadi Musha Phoenix dengan nambahin beberapa part. Bentar ya, kita rakit dulu nih. Ini ada bahasan menariknya. Coba kalian perhatiin deh rakitan backpacknya. Ini buat price point 1.500 yen bisa dapat dua weapon yang ukurannya gede. Belum lagi armor-armor yang bisa ditumpuk-tumpuk kayak gini, part separation-nya juga mantep. Ada clear parts, gold coating, terus ini full articulated. Karena ini volume senjatanya gede, nggak lupa juga ada gimmick kuncian biar kalau berubah jadi pesawat itu nggak letoy lah ya. Terakhir, Phoenix-nya dipasang Gundam kristal perpaduan antara gold coating parts dan clear parts warna hijau. Mantep banget ya ini ukurannya, segede telapak tangan saya loh. Yang lebih mantep lagi kalau bisa digabungin dong dua-duanya antara si Musha Phoenix ini dengan Ryo Gundam yang nantinya berubah jadi Nidaime Gundam Daishogun. Pertama, armor Musha Phoenix-nya dipecah dulu dan ada part armor yang dari Ryo Gundam itu tinggal disuap aja ke bagian kakinya kayak gini. Terus rakit dulu beberapa parts buat Daishogun-nya, tinggal dipasangin dan udah beres nih. Nidaime Gundam Daishogun, anjing. Ini speechless gimana ya bilangnya. Dulu waktu awal saya nggak tertarik sama Nidaime Daishogun ini kan saya coba-coba doang belinya. Tapi pas rakitnya jadi tuh kayak, buset ini keren banget, ukurannya gede. Kalau saya sih paling seneng di bagian backpacknya ya, karena ya ini weaponnya segede hampir SD Gundamnya loh. Namanya Omega Cannon yang kalau diposein tuh kurang lebih kayak gini. Anjing, keren kan? Kirain saya ya ini tuh referensi desainnya dari Gundam GP02. Soalnya kalau si Nidaime Daishogun ini pakai battle mask, mukanya mirip banget kan sama GP02. Belum lagi Omega Cannon ini mirip banget kan sama bazooka nuklirnya GP02, tapi ya ternyata bukan. Ini emang desain originalnya SD Gundam aja. Yang ternyata desain topeng kayak gini tuh emang dipakai sama samurai. Contohnya kayak gini nih, mirip banget kan? Berarti referensi desainnya si Battle Mask ini emang direct reference ke samurai. Yang kerennya lagi, Nidaime Daishogun ini bisa berubah bentuk jadi yang namanya Musha Fortress. Kayak gini nih cara berubahnya. Tidak bosan-bosannya saya membahas tentang volume, karena apa ya? The bigger the better nggak sih? Coba lihat ini, Musha Fortress-nya segede apa. Bentuknya juga lucu sih, karena di bagian Phoenix ini dikasih mata pupil yang menegaskan kalau karakter ini tuh hidup. Jadi kalian tim SD Gundam mata pupil atau mata biasa? Kalau saya sih sekarang sudah sangat amat bisa menerima mata pupil dan bahkan lebih keren mata pupil deh. Yang bikin kesan karakternya tuh lebih hidup. Ini tuh kan karakter yang punya personality, emosi, dan ekspresi ya.
Jadi, mata pupil ini bisa menggambarkan dengan jelas ekspresi setiap karakter dalam berbagai macam kondisi atau situasi. Misalnya kayak ini lagi kaget, lagi struggle, lagi mikir, terus ini lagi mode seriusnya. Titik baliknya adalah ketika saya menyadari kalau misalnya mata yang blank gitu dengan alasan lebih realistis. Ya, SD Gundam sendiri aja sebenarnya udah nggak realistis. Namanya aja super deforme, punya ciri khas beberapa bagian badan yang kecil dan kepala yang gede banget. SD itu istilahnya sama lah kayak chibi. Dan kalau kalian lihat ya, art style chibi itu ngilangin beberapa detail penting ya, intinya mah nggak realistis aja. Jadi bolehlah kalau kalian sekarang sudah bisa menerima SD Gundam mata pupil as a whole karakter. Balik lagi bahas Nidaime Gundam Daishogun, ini ada beberapa Hisatsuwaza alias jurus pamungkas yang jadi ciri khas karakter ini. Pertama ada Headbuster, bisa ngeluarin laser dari Gundam kristal yang ada di jidatnya. Yang kedua, Omega Cannon yang bisa ngeluarin tembakan super gede. Yang terakhir Phoenix Attack, waktu Daishogun ini jadi Musha Fortress, dia nge-charge yang keluar kayak siluetnya tuh Phoenix. Terus, ini ada Hikari no Gumbai. Kipas ini tuh tanda kalau Daishogun adalah sebuah pemimpin pasukan. Ini ngomongin seri Legend BB, kalau dibilang keren atau enggak, jelas keren lah ya. Kualitas SD Gundamnya tuh udah over the top lah. Cuma, sayangnya beberapa fans Gundam emang enggak into sama SD Gundam kan? Atau lebih tepatnya, belum ngerti aja sih kerennya SD Gundam ini tuh di mana. Contohnya ya ini, Nidaime Gundam Daishogun masih banyak banget lah di etalase hobby shop atau bahkan di marketplace juga masih banyak kok. Dan harganya ya ada yang murah banget, ada yang normal. Kalau saya sih kayak, buset ini beneran 150.000 nggak ada yang beli. Daishogun loh, ibaratnya tuh tokoh paling keren di seri itu. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih, salah satu deal breakernya SD Gundam tuh kan karena banyak stikernya ya kan. Sebenarnya pakai stiker kayak gini tuh kan buat ngilangin miscolor dengan cara yang paling simple dan efisien ya. Ya udah tinggal ditempelin doang, model kitnya jadi lebih berwarna. Contohnya bagian side binder inilah yang paling kelihatan. Ini tuh kan sebenarnya gold coating ya. Kalau misalnya mau ada warna putihnya ya harus pakai stiker yang mana gold coatingnya ntar bakal ketutupan. Atau misalnya di bagian backpack ini yang ada warna merah dan warna goldnya, tinggal pakai satu stiker doang, tuh udah langsung beres warnanya ada hitam, merah sama gold. Apakah kalau pakai stiker bikin model kit jadi jelek? Jawabannya ya jelas enggak dong. Namanya juga model kit, ya harus dirakit dengan bahan-bahan yang ada di dalam satu kotak itu sesuai instruksi manualnya. Kalau kalian pengen rakit model kit tanpa stiker yang miscolornya tuh harus pakai part dan color separation gitu, ya bisa-bisa aja. Cuma kalian mau nggak bayar lebih mahal? Part dan color separation tuh kan butuh molding yang berbeda dan molding tuh nggak murah bos. Saya sih aneh aja ya kalau misalnya ada yang bilang gini nih, model kit ini nggak bagus karena banyak stikernya, atau minusnya model kit ini karena partnya masih pakai stiker. Ada yang namanya chat nggak sih? Tinggal di chat kan. Ini aja Nidaime Gundam Daishogun tanpa pakai stiker udah super duper keren kok, terutama part separation di bagian armor torsonya. Atau overall looks-nya deh, ini kan cuma pakai stiker mata doang, tapi sangat amat proper kok kalau misalnya mau dipajang atau dimainin sama kalian. Sayang aja sih sebenarnya, seri bagus kayak gini jadi nggak dilanjutin lagi gunpla-nya. Meskipun Nidaime Gundam Daishogun ini udah reissue, tapi ya tetap aja pamornya masih kalah lah sama gunpla yang lain. Lanjut, saya mau ngeliatin beberapa pose keren dari Nidaime Gundam Daishogun. Kenapa ya kalau saya mainin gimmick katana yang dicabut dari sarung pedangnya tuh kayak selalu sparks joy aja, kayak wih keren banget ini. Terus ini ada Ryo Gundam yang bareng sama Spirit Beast-nya Phoenix, dan beberapa posing Daishogun yang armornya tuh kelihatan mewah, megah, berwibawa, general banget alias si pemimpin banget gak sih? Dan ini Nidaime Daishogun bareng sama sepupunya. Ya jadi si Nidaime Daishogun ini punya adik namanya Shogundam. Nah Shogundam itu bapaknya si Musha Gundam ini. Musha Gundam tuh BTW kembar ya yang udah saya bahas di video sebelumnya. Terakhir nih, saya punya tips buat kalian yang masih agak gatelan dengan stiker. Kalau kalian lihat review saya, itu tuh semua gunpla-nya ya emang tanpa stiker. Bahkan koleksi asli saya pun gak pakai stiker, ya pajang aja. Mungkin karena sekarang waktu yang saya punya lumayan terbatas, jadi kalau udah beres ngerakit gunpla tuh ya udah aja. Mau dibagusin ya tinggal di repaint, tapi kalau misalnya nggak sempet juga ya nggak apa-apa, dipajang aja bareng yang lain. Tapi kalau dulu, zaman saya masih sekolah, kelas 1 SMP, mungkin waktu luangnya masih banyak ya. Jadi masih beli banyak Gundam marker, terus setiap gunpla yang miscolor tuh ya beneran saya cat. Ini contoh nyatanya nih ya, ada Liu Bei, ada Cao Cao juga. Malah ngecat kayak gini tuh jadi salah satu keseruan main model kit, ngelihat gunpla yang tadinya polosan tiba-tiba kita bisa kasih warna sesuai warna yang ada di manualnya. Buat yang udah nggak punya waktu, ya tinggal beli figur jadi aja nggak sih? Nggak. Tapi tipsnya adalah lebih explore dan menghargai setiap detail yang ada di model kit. Kalau Nidaime Gundam Daishogun ini, kalian bisa menikmati part gold coatingnya, terutama part dan color separation di bagian torsonya yang tadi saya bilang, atau misalnya di bagian side bindernya yang kayak gini nih, atau juga di bagian kabutonya yang punya detail banyak kayak gini
dan terkesan lebih mewah. Kalau kalian seneng mainin mainan kayak saya, ya tinggal dimacem-macemin aja, kan ini banyak banget ya gimmicknya. Saya yakin lah tips tadi bisa ngebantu kalian buat menikmati Gunpla tanpa ngeributin stiker yang gak penting. Tapi serius nih, kalau kalian udah mulai suka sama SD Gundam, nih Daime Gundam Daishogun tuh sumpah wajib banget kalian punya. Wah, ini udah another level lah kalau misalnya kalian mainin dan dipajang. Buat kalian yang jadi tertarik sama nih Daime Daishogun gara-gara nonton review ini, selamat merakit dan selamat menikmati setiap gimmick dan detail yang ada di Gunpla ini. Terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.